Aduh, siang-siang panas gini pasti nanti sorenya hujan. Betul itu pasti. Ini kayak sampai di rumahku itu banjirnya besar banget, sampai banjir itu. Sampai banjir. Sungai di dekat rumahku itu. Emang akhir-akhir ini hujannya tuh terus menerus sih. Nggak berhenti-berhenti sih. Halo. Dari tadi Lumayan hujan. kita mulai ya, biar cepat selesai juga diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Kita diskusi apa hari ini? Jadi kita berdua lagi kepo ini sih, kisahnya Nabi Nuh. Kenapa? Nah Sana itu ini. saya mau nanya, jadi zaman Nabi Nuh itu kan banjir besar itu Pak. Nah itu apa faktor dari hujan besar kayak yang akhir-akhir ini? Itu apa sama? Banjir Nabi Nuh. Banjir Nabi Nuh di dalam Al-Quran itu dikisahkan Allah turunkan karena pembangkangan yang dilakukan oleh Bani Rashid kalau nggak salah, kaum Nabi Nuh. Artinya Nabi Nuh itu masing-masing Nabi itu kan berdakwah untuk kaumnya. Lah kaum Nabi Nuh ini dedel, angel kandanine. Bahkan istri dan anaknya Nabi Nuh kan juga tidak beriman pada Nabi Nuh. Ngeyel gitu ya? Ngeyel. Akhirnya Allah turun perintah pada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Kalau nggak salah ada di beberapa surat. Yang di surat Hud itu dikatakan Nabi Nuh, buatlah kamu kapal. Sebagai petanda ntar lagi ini akan ada bencana. Kamu buat kapal. Nah Nabi Nuh bikin kapal. Kemudian nggak lama setelah itu, setelah kapal selesai, turun hujan yang ya tidak dijelaskan hujannya yang seperti apa, pasti hujan lebat ya, yang kemudian menggenangi seluruh dataran kaumnya Nabi Nuh, tempat Nabi Nuh. Gitu. Terus Ustadz, itu kan Nabi Nuh membuat bahtera yang sangat besar. Itu yang desain siapa ya? Ya di Al-Quran sudah dijelaskan, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami, kata Allah. Ya Allah yang memberikan ilham pada Nabi Nuh. Karena ada kan orang nggak bisa, kita aja sekarang nemuin dia nggak pernah sekolah desain, tapi dia pinter desain, gitu kan, otodidak misalnya gitu kan. Dia nggak pernah sekolah kuliah tentang editing video, tapi dia pandai editing video. Kan ada model seperti itu. Itu bagian dari ilham dari Allah, petunjuk dari Allah. Ya Nabi Nuh juga seperti itu barangkali ya, karena di Al-Quran itu dijelaskan, buatlah bahtera sesuai dengan pengawasan dan petunjuk kami, kata Allah di dalam Al-Quran. Siapa yang bikin? Ya langsung petunjuk dari Allah gitu. Kok ucuk-ucuk bisa ya? Dan sekarang lah orang nggak pernah sekolah editing ucuk-ucuk bisa ya, banyak Dari internet sih lah. Pak. Iya, orang dia bukan nggak pernah sekolah video tapi jadi konten kreator, malah meledak videonya. Gitu ya. Kan banyak. Apalagi? Terus ini sih saya masih bingung, kan di dalam bahtera Nabi Nuh itu ada berbagai binatang pasang-pasang itu. Nah otomatis kan apa ya, bau kotoran Pak. Nah mereka kan berbulan-bulan di situ. Itu apa gimana ya caranya Nabi Nuh bisa kuat gitu? Kata siapa berbulan-bulan kan nggak dijelaskan. Yang dijelaskan itu kemudian turun perintah Allah agar air itu surut, kemudian surut kapal Nabi Nuh kemudian berlabuh. Kalau terkait kotoran kan banyak air, di bawah kapal banyak air kan, mesti bawa timba Nabi Nuh gitu kan. Berarti terbawa gitu Pak? Ambil dipel gitu. Sama-sama kaumnya itu kan, karena dibawa timba Nabi Nuh itu dan kaumnya itu. Udah bawa cepu ya, gayung mobil gayung tinggal kan gitu kan. Kan nggak perlu risau terkait kotoran, lawang ada di atas air kok, banyak airnya, gampang membersihkannya gitu kan. Yang pasti desainnya sudah disetting bagaimana tempat, gambaran saya ya, sehingga tidak bercampur antara binatang dan manusia. Kalau di Discovery Channel itu kan bahtera Nabi Nuh besar gitu ya, ibarat satu segunung gitu. Padahal yang naik itu nggak lebih dari 100 orang, dan cuman kaum yang beriman, sedikit ya.
yang naik ke dalam kapal itu sedikit. Yang besar itu karena ya ada perintah mengangkut binatang sepasang-sepasang. Itu kalau binatang kan nggak ada yang nggak beriman, nggak ada yang tidak beriman. Iya. Ya harus masukkan saja semua. Gitu. Lalu Ustaz, itu kan mereka berbondong-bondong naik ke bahteranya Nabi Nuh. Itu bertahan hidupnya gimana Ustaz? Apa makannya ada yang buka prasmanan gitu? Prasmanan. Kira-kira kalau Anda mau berangkat bepergian umroh ke Mekah, bawa bekal nggak? Ya sudah. Berarti Artinya sudah disiapkan. Kan perintah itu dari mulai pembuatan kapal. Oh. Kan tidak ucuk-ucuk kemudian Nabi Nuh kayak apa namanya, kayak tukang sulap itu, gitu kan Kayak enggak. dikasih tahu H-1 gitu. Amin satu kalian gitu ya, mau ujian gitu kan, belajarnya malam hari gitu kan, SKS sistem kebut semalam ya kan enggak, ya kan barangkali mungkin 1 tahun atau 2 tahun kan sempat Nabi itu dianggap oleh orang-orang yang tidak menjadi pengikut dia, dianggap orang gila karena membuat kapal di gunung, di hutan. Mana mungkin ada banjir, wongan di sana nggak pernah ada kejadian banjir. Di sana tidak pernah ada banjir bak. Di sana jauh dari laut. Aneh kan? Kemudian Nabi Nuh dianggap gila sama orang-orang di luar umatnya yang tidak mengimani apa yang disampaikan Nabi Nuh. Wah ini kok nggawe kapal kok nang gunung. Coba sekarang bayangkan aja, ada orang kemudian membuat kapal di atas gunung. Di gunung gitu kan. Kayak apa ya? Kan masuk akal tuh lebih apa ya? Bikin pesawat gitu masih masuk iya. akal, Pak. Ya itulah soal keimanan. Terkadang hal-hal harus kita percayai, bukan karena masuk akal atau tidak, tapi karena iman. Jadi iman dan akal itu tidak selalu sejalan. Itu soal keimanan aja. Gitu. Ada lagi? Udah ya, cukup. Mau bikin kapal juga? Kapal-kapalan. Kalau dulu banjirnya Nabi Nuh kan ya muncul karena azab. Kalau sekarang kan ketika kemarau masyarakat buang sampah di sungai. Ketika banjir nanti nyalah-nyalakan orang. Nyala pemerintah. Nyalakan pemerintah. Pemerintah nggak betul lah ya, apalah. Padahal ketika kemarau dia lempar aja sampah di sungai kan itu. Kalau setiap kali banjir yang paling banyak materialnya adalah sampah. Oleh karena itu penting kita menjaga lingkungan bersama. Penting kita menjaga kelestarian alam kita supaya tidak terjadi banjir. Kita tidak boleh kemudian kita menganggap banjir yang sekarang terjadi gitu ini adalah karena ulah begini begitu, nggak boleh. Kita harus mengimani bahwa apa yang terjadi saat ini adalah semuanya atas izin Allah. Pasti ada hikmah di balik semua yang terjadi. Jadi, demikian pertemuan hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Mau tidur. Puasa semua ini ya. Ya.